Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perhitungan valuasi saham, khususnya model valuasi saham pada satu periode. Jadi kita asumsikan kita mau membeli sebuah saham yang kemudian kita akan jual dalam waktu 1 tahun yang akan datang. Nah, itu kita kira-kira mau beli di harga berapa sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita harapkan. Misalkan kita sudah mematok sebuah keuntungan atau biasa kita sebut dengan istilah required return, return yang kita harapkan, atau bisa juga disebut dengan expected return, di return yang kita harapkan itu ya. Itu seberapa persen, misalkan 20%. Nah, sehingga dengan required return yang kalian sudah tetapkan, kemudian dividen yang biasa diberikan oleh saham perusahaan ini nilainya berapa, kita bisa memastikan bahwa harga saham pada periode saat ini itu lebih kecil daripada periode 1 tahun yang akan datang, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Oke, perhitungannya kita bisa lihat rumus di sini ya, ada P0. P0 ini adalah price, harga saham pada periode saat itu, sama dengan D1. D1 ini adalah dividen yang dibayarkan ya pada 1 tahun, kemudian dibagi 1 plus KE. KE ini required return. Jadi KE ini bisa ditulis R juga. Jadi R atau KE itu sama saja. Di plus P1. P1 ini adalah price stok di harga 1 tahun yang akan datang. Dibagi 1 plus KE sama. Oke, ini contoh realnya ya. Kita asumsikan kita mau mendapatkan sebuah keuntungan dari suatu saham itu sebesar 12% dalam 1 tahun. Kemudian kita bisa tulis rumusnya yaitu KE sama dengan 0,12. Jadi kita desimalkan persentasenya. Untuk dividennya per year, per 1 tahunnya itu dibagikan sebesar 0,16 per lembar saham ya ini. Dan kita bisa memproyeksikan share price atau stock price di tahun yang akan datang itu adalah sebesar $60. Atau kita bisa tulis P1-nya ya, karena forecast. Kita kita memproyeksikan kira-kira harga di tahun ke depan itu berapa harga yang dijadikan kalian patokan untuk menjual saham tersebut. Nah, ini kita patok dengan harga sebesar $60. Kita masukkan rumus ini ya. Nah, ini dia 0,16. Karena yang kita cari adalah P0-nya ya. Kemudian dibagi 1 plus 0,12. Ini KE-nya di plus 60. 60 ini price stock di tahun yang akan datang. Yang kita proyeksikan dibagi 1 plus 0,12. Hasilnya adalah $53,71. Artinya ini harga saham yang ideal yang harus kita beli itu dia di angka 53,71, sehingga kita di tahun yang akan datang itu kita bisa memproyeksikan bahwa ketika harga saham di tahun itu nilainya mencapai $60, maka kita bisa menjual harga tersebut di harga 60 ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan tadi yang telah kita tetapkan yaitu 12%. Atau misalkan contoh ternyata P0-nya atau price stock di harga saat ini setelah kita hitung ternyata lebih besar daripada P1-nya. Artinya berarti kita berinvestasi pada instrumen saham yang memang kurang menguntungkan sehingga kita lebih baik tidak membeli pada membeli saham tersebut pada periode 1 tahun misalkan. Kita bisa em, memperpanjang periodenya, misalkan jadi 2 tahun atau 5 tahun, sehingga kita bisa mendapatkan
keuntungan sesuai dengan required return yang telah kita harapkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.